Selamat pagi, Yahoo. Selamat ketemu lagi pagi hari ini dalam topik yang berbeda. Mungkin kali ini saya akan mengangkat satu topik atau berupa kita tukar pikiran mengenai virus corona salah sasaran. Ada 3 hal yang perlu nanti saya bagikan atau kita diskusikan. Pertama, apakah betul virus COVID-19 ini memang satu-satunya berasal dari Wuhan atau bagaimana? Terus kedua, virus corona ini salah sasaran kalau kita melihat dari sisi penduduk yang padat dan yang mungkin tidak padat. Dan ini nanti yang kita bahas selanjutnya, tapi untuk kali ini sebelum kita lanjut ke topik atau pembahasan yang berikut, tolong subscribe channel Vanily Gule di YouTube ya. Oke, pertama sekali, ini menurut hemat saya, ini bukan analisa tapi hemat pemikiran dari Amabogao, bahwa virus corona ini sebenarnya, atau lebih dikenal COVID-19, kalau menurut hemat saya bahwa tidak betul kalau virus corona ini satu-satunya berasal dari Wuhan atau di daerah Tiongkok atau negara Cina sana. Kenapa demikian? Karena bisa saja di negara lain sudah ada juga dalam waktu bersamaan atau mungkin lebih duluan. Hanya saja mungkin belum ada pemeriksaan atau pendeteksian. Nah, kebetulan sekarang yang ada di Wuhan itu memang pertama sekali diketemukan virus corona itu karena ada pasien yang sakit, ya di Wuhan. Tapi kalau kita melihat selama ini seperti yang terjadi virus burung, virus babi, itu semua daerah ada dan itu hampir bersamaan. Nah, artinya kalau saya melihat demikian, bahwa bisa saja Tuhan mengizinkan itu di dalam seluruh bumi ini, di seluruh negara ini ada. Hanya saja tingkat daripada penularannya. Dan ketiga, negara mana atau daerah mana yang pertama terdeteksi. Ya, bisa saja melalui dengan medis, maka diperiksalah pasiennya. Nah, terjadilah yang disebutkan mengidap virus COVID-19. Nah, ini pertama. Kedua, sebenarnya kalau kita lihat sekarang seperti virus flu burung atau flu babi. Nah, itu hampir setiap daerah bersamaan waktu ada. Nah, sehingga menurut hemat Amabogao bahwa dalam hal ini kita tidak boleh mengklaim bahwa satu-satunya virus itu berasal dari Wuhan. Karena bisa saja dari negara lain sudah ada. Hanya saja mungkin duluan ada pemeriksaan atau mungkin ketahuan duluan ada di Wuhan sana. Nah, sama seperti juga misalnya ada pendapat yang mengatakan bahwa virus corona ini itu penularannya melalui doblet lah istilahnya, melalui batuk, melalui apa segala macam. Tapi kalau belajar dari pengalaman-pengalaman seperti virus flu burung atau virus flu babi, itu bisa saja itu terjadi penyebarannya secara serentak. Nah, inilah kekuasaan Tuhan yang kita tidak manusia ketahui. Hanya saja menurut ilmu pengetahuan atau kita terbatas sebagai orang atau manusia, ya kita mengatakan bahwa penularannya melalui batuk atau droplet atau apalah istilahnya. Karena kalau saya melihat juga dari beberapa keterangan daripada dokter dan segala macam, katanya itu penularannya melalui batuk atau droplet. Nah, sementara kalau kita pakai masker memang betul aman.
Tetapi di mata, di hidung, bagaimana? Nah, ini yang juga menjadi satu pertanyaan kita. Apakah itu penularannya bisa melalui udara atau airborne atau bagaimana? Nah, kalau saya melihat dari pengalaman atau kejadian-kejadian virus flu burung dan begitu juga flu babi, kan tidak mungkin melalui seperti batuk. Lalu ada perpindahan misalnya babi atau burung itu ke negara lain maka terkena dengan negara lain. Kan saya juga melihat bahwa itu tidak demikian. Kenapa? Bisa saja itu serentak memang ada. Itu diizinkan Tuhan semua ada di dalam setiap wilayah dan setiap negara. Jadi seperti virus flu burung, kan nggak mungkin burung dari negara Eropa terbang ke negara Indonesia lalu baru kenalah virus burung yang ada di Indonesia, kan tidak. Tapi memang itu adalah serentak di setiap negara. Tinggal nanti sasarannya kemana. Nah, ini yang harus kita bahas sekarang, sasarannya. Kalau menurut Amabogao, virus COVID-19 ini salah sasaran. Sebenarnya sasarannya adalah kepada hewan sebenarnya. Itu hampir identik dengan virus flu burung, itu selalu dia ke hewan atau virus flu babi. Yang mana juga sebagai contoh kejadian belum lama ini seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara atau India, virus babi. Itu serentak, hampir bersamaan waktunya, bahkan di daerah saya dinas itu mati semua jago babi. Nah, tidak ada juga perpindahan babi dari kampung sana ke kampung sini baru dia kena, kan dia serentak. Nah, itulah kekuasaan Tuhan yang diizinkan. Dan itu terjadi fenomenanya mungkin dalam jarak berapa tahun sekali. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini salah sasaran? Pertama sekali, sebenarnya ini tujuannya ke binatang-binatang virus ini. Tetapi, kenapa kalau kita lihat di seluruh negara-negara kota besar yang padat penduduknya, karena di situ mungkin binatang-binatang, ya mungkin karena di sana pemeliharaan binatang kalau di kota-kota besar, apalagi kalau di ibu kota atau negara-negara besar, ya pasti kan di situ adalah tidak mungkin. Jadi pasti ada di daerah-daerah terpencil atau di pelosok-pelosok. Maka dengan demikian, virus ini karena tidak ada lagi sasarannya ke hewan-hewan atau binatang di kota-kota besar atau di negara besar, maka otomatis secara perlahan dia akan menyerang manusia. Dia akan berubah bentuk. Dia menyesuaikan dirinya di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena tidak ada lagi sasarannya ke tempat lain. Nah, beda dengan kalau di daerah-daerah terpencil. Contohnya saja, mungkin yang ada di Indonesia, seperti mungkin di pojok Sumatera sana, daerah terpencil. Nah, itu tidak terjadi COVID-19. Tapi yang terjadi di sana adalah virus babi. Ini yang terjadi sekarang ini justru semua babi itu mati. Seperti di daerah saya di Nias itu. Itu serentak. Jadi logikanya, kalau misalnya antara virus itu misalnya dari flu burung atau virus babi, kan tidak mungkin kalau misalnya babi dari kampung sana, terus dia pergi ke kampung lain baru menular, kan tidak juga. Tapi yang fakta terjadi adalah kenyataannya serentak itu terjadi virusnya dan itu mematikan semua binatang. Nah, saya menduga bahwa begitu juga ini virus COVID-19. Tidak hanya antara manusia juga, tetapi bisa saja diizinkan Tuhan serentak terjadi. Bisa juga lewat udara, bisa saja. Tidak ketutup kemungkinan. Dan sampai saat ini, dari sisi kalau kita melihat satu penjelasan-penjelasan dari mungkin medis atau dokter, bahwa sampai sekarang ini memang mereka mengatakan hanya melalui droplet atau cipratan kalau batuk. Tetapi itu bisa saja terjadi juga di luar kemampuan kita, bisa dari udara. Nah, ini yang jadi saya katakan bahwa virus corona itu adalah salah sasaran. Nah, ini pendapat dari hemat Amabogao. Tinggal ini kita berbagi diskusi, sehingga ini menjadi satu kekayaan kita untuk mengembangkan bagaimana menanggapi virus-virus corona seperti ini. Oke, ya saudara.